Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Selamat berjumpa di dalam program Daily Encouragement pada pagi hari ini. Dan saya berdoa dimanapun saudara-saudara berada, saudara-saudara semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Haleluya, terima kasih Bapa di surga yang mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami masih diberi kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan biarlah firman-Mu Tuhan yang mengambil jalur kehidupan kami. Biar pada pagi hari ini Tuhan kami dapat mengenal kebenaran-Mu Tuhan lebih dalam lagi. Kami dapat mengenal pribadi-Mu Tuhan lebih jauh lagi Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami dapat diperkuat oleh firman-Mu dan kami dapat memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kita sama-sama membaca dari kitab Amsal, ya, pasal yang keempat, ayat ke-20 sampai ke-23. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-20, hai anak-anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Ini firman Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara. Ya, jadi saya mau awali dengan sebuah cerita, saudara-saudara. Ya, jadi waktu itu di rumah saya sempat kesulitan air gitu ya. Jadi udah ada beberapa minggu gitu ya, airnya kering, ya, dan sampai mengharuskan saya untuk saya mencari sumber air baru gitu ya. Karena di pompa yang satu ini yang kedalaman yang nggak terlalu dalam ini airnya udah nggak ada. Ya, jadi saya harus bikin sumber air baru ya dengan pompa yang baru dan harus ngebor lagi sampai kedalaman tanah yang lumayan dalam ya waktu itu. Dan puji Tuhan airnya keluar ya, puji Tuhan airnya keluar. Dan setelah airnya keluar ya selama beberapa minggu ya kita pakai air itu. Ya, tapi ada beberapa keanehan gitu ya. Misalnya kita cuci baju gitu ya, misalnya pakaian putih, kok putihnya jadi agak redup gitu ya. Dan bak air kamar mandi itu cepat kotor ya, dan lantai air kamar mandi itu gampang lumutan gitu ya. Dan segala sesuatunya gitu ya. Jadi kita bingung, kita cek, dan kita cari tahu ternyata sumber permasalahannya ialah di sumber air baru yang kita gali itu, ya ternyata air itu nggak bersih ya. Airnya kayak berwarna gitu dan agak sedikit bau karat gitu ya. Jadi gara-gara sumber air yang nggak bagus itu, ya itu membawa dampak ya dalam rumah tangga saya khususnya ya, pakaian jadi kusam gitu ya, banyak kamar mandi cepat kotor dan segala sesuatunya. Ya, dan kalau saya mau kaitkan saudara-saudara dengan Amsal yang kita baca tadi ya, sebenarnya hati kita itu kurang lebih sama seperti sumber air itu, saudara-saudara ya. Kalau hati kita nggak dijaga, ya itu akan membawa dampak yang negatif juga di dalam kehidupan kita. Ya, jadi hati yang nggak dijaga itu akan bisa membawa dampak negatif ya di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dia kayak air yang kotor tadi ya, dia bisa bikin pakaian putih jadi kusam gitu ya, lantai kamar mandi cepat berlumut dan segala sesuatunya. Begitu juga dengan hati kita, saudara-saudara. Ya, makanya tadi kita baca di firman dengan luar biasa. Ya, ayat 23 kita baca lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, ya, karena di situ terpancar kehidupan. Ya, jadi hati kita ini sumber kehidupan kita, saudara-saudara. Ya, di dalam firman dibilang bahwa hati kita itu harus dijaga dengan serius, ya. Betapa seriusnya ini, maka dibilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, terus bagaimana cara kita menjaga hati kita? Ya, seperti tadi di ayat yang pertama, ya, dikatakan ayat 20, perhatikanlah perkataanku, ya, kata Yesusnya, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ya, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ya, jadi untuk kita jaga hati kita, saudara-saudara, ya, kita harus taruh firman itu di dalam hati kita. Ya, itu satu-satunya cara, nggak ada cara lain ya. Karena kalau hati kita diisi firman Tuhan, ya, maka outputnya juga akan baik, saudara-saudara. Ya, yang pasti juga seturut dan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kalau hati penuh dosa, udah pasti menggerakkan kita untuk berbuat dosa. Tapi kalau hati kita dipenuhi firman Tuhan, nah itu yang akan membantu kita untuk kita bisa taat dan menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi pada pagi hari ini, saudara-saudara,
Ya, saya mau mengajak kita semua untuk menjaga hati kita, ya, karena begitu seriusnya, ya, hati kita ini untuk dijaga, karena itu yang menjadi apa, sumber kehidupan kita, ya, karena dari hati itu terpancar kehidupan kita. Ya, dan saya yakin dan percaya, saya dan saudara dimanapun kita berada, kita adalah saksi Kristus, ya, kita harus memancarkan kehidupan kita juga, ya, kita harus menjadi saksi bagi Kristus dimanapun kita berada, dan kita harus mencerminkan kasih Dia, ya, di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita undang Dia, ya, untuk bertata di dalam hati kita, ya, kita masukkan firman Dia di dalam hati kita, ya, supaya kita dapat menjadi saksi yang luar biasa dimanapun kita berada, dan nama Tuhan bisa dimuliakan melalui kehidupan kita. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang singkat, yang luar biasa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan kami hikmat, kekuatan daripada Tuhan, agar kami dapat menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, karena kami percaya itu adalah sumber Tuhan kehidupan kami untuk tercermin keluar dalam kehidupan kami. Oleh karena ini Tuhan, beri kami kekuatan, hikmat, untuk kami dapat menjaga hati kami, sehingga Tuhan kami berdoa, kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa dimanapun kami berada, sehingga kami boleh terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk siap pemirsa di rumah juga Tuhan, dimanapun mereka berada. Kau memberkati mereka dengan luar biasa, Kau berikan mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga melalui kehidupan mereka juga Tuhan, mereka dapat menjadi saksi-Mu yang luar biasa Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan dengan luar biasa lagi Tuhan, agar mereka dapat menjadi alat-Mu Tuhan, yang memiliki kasih yang murni, tulus Tuhan untuk melayani Engkau, sehingga melalui kehidupan mereka Tuhan, nama Tuhan boleh terus dimuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa, dan kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik saudara-saudara, tetap semangat, jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan, sampai kita berjumpa di dalam Daily Encouragement berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.